Perkenalkan, nama saya Harisun, delegasi dari kelas 11 SMA reguler. Kali ini saya akan mempresentasikan mapel ekonomi yang diasuh oleh Budina, yaitu soal yang pertama, perdagangan internasional dan World Trade Organization (WTO). Oke, yang latar belakang globalisasi memberikan dampak perubahan pada pasar internasional. Salah satunya adalah liberalisasi perdagangan yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Hal ini menjadi polemik bagi negara perkembangan seperti Indonesia yang memang mengharuskan untuk memproteksi liberalisasi perdagangan dunia tersebut untuk menjaga kelangsungan produksi lokal sebagai implikasi keikut serta Indonesia dalam organisasi WTO. Pembentukan organisasi perdagangan dunia dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia yang Kedua. Perekonomian Indonesia hancur pada waktu itu karena perang mengakibatkan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang untuk menata kembali perekonomian dunia. Maka beberapa negara sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan yang menjadi wadah yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia. Pada saat itu, organisasi perdagangan dunia dikenal dengan GATT, General Agreement on Trade dan Trade. Pada tahun 1948 sampai dengan 1994, GATT membentuk dilatar belakangi dari pertemuan Bretton Woods, pertemuan yang dikenal dengan United National Monetary and Financial Convention tersebut dilaksanakan pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, dan dihadiri 44 perwakilan negara. Pertemuan tersebut merupakan financial agreement untuk membangun perekonomian dunia setelah Perang Dunia Kedua. Hal ini menjadi cikal bakal sejarah liberalisasi atau globalisasi. Pertemuan Bretton Woods menyepakati 3 pilar ekonomi dunia, yaitu IMF, International Monetary Foundation, yang didirikan tahun 1946, dan IBRD, International Bank of Reconstruction and Development. Selanjutnya menjadi World Bank yang didirikan tahun 1945. ITO, International Trade Organization, yang terdiri tahun 1947, yang menghasilkan kesepakatan GATT yang dalam pengesahannya sebagai organisasi dunia. ITO tidak mendapat persetujuan pada sidang Senat di Amerika Serikat. Situasi ini berlaku cukup lama dan di lain pihak organisasi perdagangan ini harus berjalan. Oleh karena itu, nama bersepakatan GATT dijadikan nama organisasi, sementara karena nama resmi organisasi belum disep sebagai, sampai akhirnya WTO membentuk secara resmi pada tahun 1995.
GATT membantu membangun sistem perdagangan multilateral yang semakin liberal. Kesimpulan negosiasi putaran Uruguay menyebabkan terciptanya kesepakatan baru seperti Perjanjian Umum Perdagangan Jasa GATT dan membentukkan Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada 1995. Berikut ini di 8 perundingan yang dilakukan sejak GATT disepakati dan mengambil alih sementara Organisasi Perdagangan Multilateral. Oke. Pembahasan pengertian perdagangan internasional dan pengertian perdagangan internasional dan World Trade Organization WTO. Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli antara satu negara dengan negara yang berbeda. Kegiatan tersebut menjadi salah satu di antara sektor yang mampu meningkatkan perekonomian suatu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. World Trade Organization WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round 1986 sampai 1994 serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Tariff and Trade GATT. Yang B, manfaat kelebihan negara Indonesia bergabung dengan World Organization WTO. Adapun manfaat bergabung dengan organisasi WTO antara lain yaitu mendorong terciptanya pendamaian. Yang kedua, mensengketaan antara negara dalam perdagangan dapat ditanggap secara konstruktif. Yang ketiga, mempermudah perdagangan antara negara. Yang keempat, mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif. Yang kelima, memberikan banyak pilihan produk pada konsumen internasional. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong perdagangan internasional menjadi lebih aman dan efisien, mendorong terciptanya pemerintah yang bersih. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.